masuk dalam video dari. Tidak apa-apa. Sekalian nanti dipasarkan. Tidak cocok yang mana cocok ya. Ada terharu. Ya. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tengah-tengah pergumulan yang masih harus terbeban, ya. Tapi kita bersyukur ya, pelatihan ini kurang lebih 3 minggu. Puji Tuhan boleh terselesaikan. Ketakutan-ketakutan di awal pelatihan terjawab sudah. Ya. Kita akan pergi, kemudian menjalani proses-proses selanjutnya. Yang pasti, sukacita bersama di tempat ini, suka duka bergumul bersama di tempat ini akan tetap satu jadi bagian cerita kehidupan. Ya, udah toh? Ya, jadi biasa lupa, ya kapan lagi kami bisa kerjain kalian ya? Kapan kita mudah kok kok. Lagi kuah, jawab, kan tidak mungkin itu. Siapa yang begitu? Hanya istri politis beratus yang berani mengatakan itu ya. Jadi terima kasih ya untuk semua proses kurang lebih 3 minggu di sini, bersyukur untuk itu. Dan hari ini menutup seluruh rangkaian kegiatan kita bersama berproses menutup rangkaian seluruh proses pelatihan penyiapan tahap 3 proponen angkatan 17 bersama-sama Ibu Seni akan memimpin kita dalam ibadah. Kita tenang, kita berdoa. Di dalam pertolongan Allah Tritunggal kami tiba pada saat ini. Jadilah seluruh rangkaian penutupan ibadah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Gereja Toraja kepunyaan Tuhan, kita dipanggil, kita diutus ke sana untuk memberitakan Injil dalam kapasitas kita sebagai pendeta dan calon pendeta Gereja Toraja. Gereja Kudus
Dan salah satu wujud anugerah Tuhan dalam diri kita adalah perasaan. Mari sebelum kita pergi dari sini, ada ruang yang terbuka untuk kita masing-masing menyampaikan perasaan kita secara cepat saja, apa yang dirasakan. Dibunyikan saja di masing-masing tempat tanpa harus pakai mic. Ada yang sedang marah? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Dari proses tahap 1 ke proses tahap 3 ini, saya begitu banyak mengalami banyak pengalaman yang baru, terutama ketika melihat perjalanan proses saya secara khusus pribadi saya ini, bahwa saya melihat ada perkembangan yang ya, bagi saya, menurut saya, wow, luar biasa. Dan itu dapat saya lihat di tahap 3 ini. Saya bersyukur bahwa di ITGP boleh didampingi oleh kakak pendamping yang hebat-hebat, yang saya percaya bahwa mampu untuk mempersiapkan saya untuk masuk dalam dunia pelayanan. Dan sekiranya apa yang saya peroleh di sini saya bisa terapkan, dan sekiranya motivasi yang saya peroleh di sini lebih meneguhkan saya lagi di lapangan nanti, dan sekiranya ini bukan menjadi momen yang terakhir untuk kami, untuk saya secara pribadi dibentuk lagi dan terus diberi motivasi. Saya kira itu dari saya. Bersyukur ya. Boleh 1 kata, 2 kata. Tegang, ada seperti itu. Ada lagi? Saya. Iya. Perasaan saya yang pertama enggan berpisah dengan teman-teman, enggan berpisah dengan semua, karena mengingat apalagi ini tahap 3, tidak tahap 4, tahap 5 untuk berjumpa seperti saat ini. Yang kedua, ada rasa syukur sekaligus juga terus belajar, karena saya dalam proses pendampingan ke depan, saya mensyukuri itu proses itu untuk kemudian menempa saya bahwa saya kembali kepada refleksi Yohanes, saya harus semakin kecil, Yesus harus semakin besar. Ya, enggan. Lanjut. Ada yang sedang tertekan? Biasa-biasa saja. Dibunyikan saja. Langsung dibilang 1 kata kah, 2 kata kah. Senang kah, atau marah, bisa. Oke, sedih. Capek, ada yang capek? Capek ya? Capek, oh iya banyak capek. Jengkel, rindu, itu perasaan. Sekali lagi masih ada? Mari bersama-sama kita bercermin diri. Kita membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai 7, ayat 23 dan 24. Kita baca bersama dengan penuh penghayatan. Kita mulai. Untuk keindrian Mazmur Daud. Tuhan, Engkau memiliki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Dari belakang dan dari kanan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagi
jalan yang kekal. Amin. Sekali lagi, saya pandu dalam penghayatan ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah pikiranku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Firman Tuhan adalah caranya untuk menuntun kita. Kita bersama-sama akan merefleksikan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Katakan kepada Tuhan, kami datang kepadamu. Sebab Engkau dekat dengan firman-Mu dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Ini di dalam judul ketaatan hamba Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak dapat menolak. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar berbakat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Dialah yang mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Nyengat akan memakan mereka. Mari sejenak masing-masing kita membacanya lebih menghayatinya secara pribadi. Diulang lagi masing-masing kita dan tangkap satu kata untuk kau sampaikan kepada salah seorang dari temanmu nanti. Dalam saya beri judul, kita merefleksikan sebuah janji tetap menjadi teman seperjalanan.
Amin. Kita berdiri mengambil posisi lingkaran. Kita upayakan supaya tidak ada yang kosong, dek. Jadi masuk semua lingkaran. Pendamping juga semua. Masuk semua lingkaran. Kita ini menjadi simbol bahwa kita tetap saling terhubung, terikat sebagai keluarga Allah. Kalau kakak Evi tadi bilang saya enggan berpisah karena tidak ada lagi tahap 4, tidak ada lagi tahap berikut untuk bersama-sama. Tapi kali ini menjadi simbol bahwa sekalipun mungkin pergi yang akan cepat diurapi dan yang masih punya kesempatan untuk datang lagi, dan mungkin masih ada kesempatan berikut untuk datang lagi. Hari ini kita di sini saling menguatkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Jadi caranya saya bilang satu kata yang berkesan dari firman Tuhan tadi untuk diriku, dan kemudian saya lemparkan kepada salah satu di antara kami, dan kemudian kamu lagi sambut tali itu, kamu bicara, lalu kamu lemparkan sambil apa pesan yang akan kamu sampaikan kepada siapa yang akan menangkap tali ini selanjutnya. Bisa dipahami ya? Lidah. Ini mungkin hal yang sederhana, tapi akhir-akhir ini saya sering memeriksa lidah saya, apalagi kalau sedang sariawan, dan betapa sulitnya untuk bicara yang wajar saja untuk sariawan. Dan kalau firman Tuhan menegur saya, kalau lidah saya mestinya menjadi lidah yang mengeluarkan kata-kata untuk dapat berdampak. Dan tentu berdampaknya orang yang mendengarkan perkataan saya semakin dekat dengan Tuhan. Tali kebersamaan sebagai teman seperjalanan ini saya lemparkan kepada Mensen. Mensen, enggak tahu, kami tahu kau punya kekuatan yang hebat, dahsyat, dan tidak kebetulan kau ada di sini, kita bersama-sama. Pergilah Mensen, kita akan terus bersama-sama dan Tuhan mengasihimu. Jangan dilepas talinya nanti ya. Ya, semangat. Kau bilang siapa dan kau mau bilang apa kayak dia. Ya, semangat. Baik, Mensen ya. Sambil bicara. Untuk saya kata murid berkesan, saya harus seperti seorang murid yang mengikuti sang guru, senantiasa meneladani Yesus Kristus. Seperti itu juga lah pada teman saya, saudara saya. Saya berharap tetap setia untuk menjadi murid secara bersama-sama. Hai. Kasihan supaya lebih dia ya. Saya akan yang saya lakukan menjadi seorang pendengar yang baik, memakai telinga dengan baik dan benar, dan mampu untuk betul-betul menggunakan telinganya
menjadi pribadi yang bersungguh berempati di dalam kehidupan lain. Saya berikan kepada adik. Penolong, saya percaya bahwa Tuhan yang menolong saya, dan pesan untuk Jun, semangat. Murid, saya percaya bahwa sepanjang proses ini bersama-sama dengan rekan dalam angkatan kita belajar untuk memperlengkapi diri sebagai seorang murid dan juga menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan dalam perjalanan pelayanan. Pesan ini saya berikan kepada Kasihnya kali yang saya refleksikan ketaatan seorang murid. Kiranya kita semua boleh tetap taat untuk setiap pelayanan kita yang kita angkat bersama-sama di tengah-tengah jemaat. Dan kali ini saya berikan kepada Kakak Elvi, teguhkanlah hatimu. Jadi saya terima kasih. Saya pilih kata Tuhan, yang saya katakan bahwa seluruh yang saya alami, seluruh kehidupan saya, semuanya tentang Tuhan. Jadi apapun itu, semuanya tentang Tuhan. Berhasil, kendala-kendala sekalipun, semuanya tentang Tuhan. Saya akan memberikan kita ini kepada mentor saya, Bapak Esra. Oke. apa pesannya? Baik, terima kasih Elvi. Mempertajam pendengaranmu, setia mendengarkan keluhan dan jeritan jemaat yang dilayani, dan dengan demikian tugas pelayananmu dapat dijalani sebagaimana mestinya. Sekian. Terima kasih. Bersama-sama Tri sebagai teman dalam klasis STEM, pelayanan ini sungguh amat berat, tapi dengan kebersamaan kita dapat melaluinya karena pertolongan Tuhan. Masih di atas. Di atas. Boleh. Menolong. Kasihan apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong, dan ini keyakinan kita, dan juga ini menjadi pesan juga untuk kita semua, khususnya Ambe Musa. Tuhan pasti menolong. Terima kasih. Satu yang menentukan adalah lidah. Lidah itu menjadi sumber berkat, tapi juga bisa menjadi sumber kutuk. Karena dipergunakan lidahmu dengan baik. Ini Ya, terima kasih. Saya mengapresiasi kepada kelima. Saya
makanya kita sebagai pelayan pun lebih menajamkan telinga untuk mendengarkan apa yang mungkin kita tidak ingin dengarkan, tapi itu perlu kita dengarkan. Saya menyampaikan salam rindu dan semangat untuk kakak saya, Kak Yuspi. Kalau saya tetaplah taat dan setia, sekalipun yang akan kita hadapi ada tantangan dan rintangan yang mungkin di luar kemampuan kita, tetapi kita percaya bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Tetaplah semangat dan bersandar kepada Tuhan untuk hasil. Saya percaya bahwa dalam pelayanan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita, mempermalukan saya, mempermalukan kamu, mempermalukan kita semua. Tidak akan. Mari saling menguatkan, Kakak Agus. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan menolong saya. Saya percaya bahwa dari awal sampai hari ini Tuhan yang menolong dan menguatkan saya. Dalam setiap hal yang saya temui, saya tidak akan menjadikan itu sebagai sebuah kegagalan, tetapi langkah awal untuk terus belajar dan mau belajar. Saya mengasihimu, saudaraku, Kak Dorcas. Ya, terima kasih. Refleksi saya itu semangat baru. Kurang lebih 3 minggu kita di tempat di sini untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan Tuhan. Saya berikan dengan kasih kepada saudara saya Lili untuk tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih. Biasa memang kasih. Ya, terima kasih Kak Dorcas. Kata yang sama yang saya temukan dalam bacaan dan dalam 3 minggu ini adalah semangat baru. Saya menemukan itu dalam 3 minggu ini, dan semangat itu juga saya harap dimiliki oleh saudara saya, Kak Jun. Harus kuat. Kalau sampai hari ini pergumulan itu dihadirkan, Tuhan yakin kakak kuat. Semangat. Semangat untuk prosesnya, semangat untuk pelayanannya di sana. Ya, saya keyakinan bahwa dari tahap 1 sampai pada tahap 3 ini, saya yakin bahwa Tuhan yang menolong, dan itu yang melembutkan hati saya, dan itu pun yang akan menolong saya di tengah-tengah jemaat, dan saya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Dan ini saya tujukan kepada adik saya Wandi. Semangat. Terima kasih Kak Jun. Kalau saya kali ini saya akan berikan nanti kepada teman saya yang di samping John. Tapi saya berefleksi tentang lidah. Jadi dari lidah itu bisa memberikan saya sebuah perenungan bahwa lidah itu kecil, tapi dia bisa memberikan kita penderitaan yang begitu, yang berdampak besar. Kita tahu konteks kita di bawah, Simbuang bagaimana. Saya pikir apa yang kita akan kerjakan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong. Kita berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Jangan pernah takut. Selagi kita dipandang bahwa kita muda, tetapi marilah kita terus menyuarakan apa yang menjadi
suara Tuhan, kehendak Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita di Simboan. Ya, semangat semuanya betul. Kualitas. Saya akan memberikan nanti ini ke saudara saya Paulus Tiko. Saya mengatakan bahwa sesuai dengan firman Tuhan itu dikatakan bersama-sama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pelayanan ini adalah pelayanan hanya kita sendiri atau pribadi kita. Terlebih bahwa kita tidak sendiri karena pelayanan ini adalah pelayanan Tuhan yang diberikan kepada kita, dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita dalam mengangkat pelayanan ini. Jadi semuanya. Terima kasih saudara saya John. Refleksi saya, Tuhan Allah menolong aku. Yang saya mau katakan ialah seberat apapun masalah yang kita hadapi dalam jemaat, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan senantiasa menyertai kita dalam mengangkat pelayanan itu. Kita ini saya akan berikan kepada saudara saya di samping Asep, betapa semangat dalam mengangkat pelayanan. Terima kasih Paulus Tiko. Satu keyakinan saya bahwa Tuhan akan menolong dan juga Tuhan akan meneguhkan. Dan percayalah saudara saya Bertin bahwa Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan memberkati. Ya, terima kasih saudara Asep. Saya memilih kata menolong. Saya merefleksikan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, kita dituntut untuk mempunyai keberanian untuk terus menyerahkan kebenaran dalam hidup anugerah Tuhan. Ya, selanjutnya saya lanjutkan untuk saudari Gidalti, teruslah berani untuk menyerahkan kebenaran. Ya, terima kasih Kak Bertin. Saya akan semangat melayani, dan refleksi saya adalah mari kita tampil bersama-sama. Dan bersyukur dari tahap 1 sampai tahap 3 ini semua teman-teman angkatan betul-betul menjalin relasi yang baik sampai saat ini. Karena itu mari kita tampil bersama-sama, bukan hanya kita mau tampil soal gaya, tetapi tampil betul-betul memperlihatkan kualitas kita sebagai seorang murid yang mau memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat, bahkan berani untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah penderitaan, dan kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Juga kali ini saya akan berikan kepada Kak Tommy, wakil sebenarnya mau diberikan kepada semua kakak pendamping untuk terus setia mendampingi kami. Ini mungkin tahap terakhir bagi kami, tetapi doa pendamping terus kami harapkan untuk menopang kami dalam pelayanan. Terima kasih Gidalti. Ini saya akan kasih ke Om Mingsor karena dia kemarin di Jemaat Dusun dan saya hadir. Mingsor, berikan punggungmu untuk dicambuk, berikan pipimu untuk ditampar, berikan hatimu untuk menjadi sumber mata air. Jangan air mata, apalagi air mata buaya. Terakhir, kalau hatimu kau sudah berikan dan belum cukup, berikan yang di samping hatimu. Apa itu? Kantongmu, untuk membalut dan terus menerus meneguhkan, mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan. Salam bersama nih. Wah, salah Pak. Dasar betul.
Terima kasih. Saya sedapat dalam firman Tuhan bahwa sama dengan disampaikan Bapak bahwa berikanlah punggungmu tanda kesiapan. Tanpa kesiapan, kesabaran kita tidak akan tentunya lewat pertolongan Tuhan yang akan terus membimbing kita. Saya berikan kepada saudaraku Amos yang tentu akan dihadapkan dengan berbagai tantangan di tengah-tengah misi pelayanan, terutama di daerah BI. Teruslah berjuang dan merangkul mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Indah. Saya merefleksikan mempertajam pendengaran, ya. Mempertajam pendengaran untuk mendengar pengajaran dari guru, dari orang-orang yang bisa menolong dalam pelayanan. Telinga untuk mendengar, jangan mudah terpancing dengan apa yang didengarkan. Ya. Lagi saya secara pribadi terlalu cepat terpancing ketika mendengar sesuatu. Jadi saya akan belajar untuk terus menelaah apa yang saya dengarkan dan taat untuk mendengar pengajaran dari firman-Nya. Seperti ini kepada saudara saya Yusri yang masih kamar, Seko terus mempertajam pendengar sang mane dalam pelayanan dan menerima pengajaran dari tulis Mang Amos yang saya refleksikan bahwa kita tiba sampai saat ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi kepada saudara lihat, tetap semangat dan kita percaya jika engkau menyeberangi sungai, Tuhan selalu. Oke, tetap dibuang, tetap nanti dibuang itu. Ini simbolnya ya, buang, dan ketika ditangkap lalu pegang talinya yang dekatmu. Baik, banyak mulut, banyak telinga. Telinga terhubung dengan hati, pikiran, mulut terhubung dari hati dan pikiran. Menjadi seorang murid tidak mudah. Banyak tantangan ketika pipimu dicambuk, ketika punggungmu berat memikul beban. Tapi satu yang pasti, bahwa kasih Tuhan selalu menolong kita. Untuk itu mari kita berjalan bersama, memuliakan Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih pada pendamping yang boleh mendampingi kami. Kami yakin dan percaya bahwa inilah bagian kami dibentuk untuk semakin memperkaya diri. Kiranya dalam tugas pelayanan boleh semakin diberkati oleh Tuhan, mendampingi teman-teman adik-adik proponen yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Ini yang akan saya berikan kepada Paul Cakra, teman kamar saya. Karena setiap malam kami semakin mempertajam telinga. Sebab pada kan korok. Si tamu tahu pada korok. Jadi saya berikan kepada Semangat, Assalamualaikum. Saya merefleksikan bahwa Tuhanlah yang memberikan semangat kepadaku untuk boleh tiba pada titik ini. Saya menyadari bahwa ada banyak sekali hal di tengah-tengah jemaat, takoto panding penangku, boyo naik. Tapi saya boleh kuat sampai saat ini karena Tuhan yang menguatkanku, Tuhan yang memberikan semangat kepadaku. Ini saya berikan kepada Direktur Toto Komi Padir, maka seperti pasangan di PGT, para pasembayang kami, Madodo, nakalan ke pesan. Terima kasih. Ini sebenarnya saya nantikan dari tadi, karena saya betul-betul mau bicara. Saya suka refleksi ini, simbol kali sebagai jaminan. Mungkin di antara kita sudah ada yang sampai kali ini 2 kali ya,
Jangan kita. Ada yang sudah pegang 2 kali? Sebagian masih belum pegang kan? Nah, ada 2 kata yang sangat berkesan bagi saya dari teks ini. Satu itu jangkut, simbol kebijaksanaan. Sebenarnya semua punya jangkut, cuman kalau maskulinitas lah yang tidak disebutkan di perempuan. Lagi-lagi rata-rata buku jantungnya tidak yang potong, kaki tunduk, lagi potong kan. Jadi yang kedua kata bersama-sama. Saya menerka ibu saya ini tidak ada lagi korban tidak, tapi ini sudah refleksi. Dari tadi alarm saya ada nggak refleksi yang tidak sesuai dengan ini? Semua sesuai. Maka refleksi saya dari teks yang saya pilih adalah yang saya akan refleksikan adalah kata bersama-sama. Dan karena ini kata yang sudah dalam dirinya mengandung kejamakan, maka yang saya pikirkan satu, supaya ini sesuai dengan ajaran Gereja Toraja, tentu visi Gereja Toraja satu dalam pelayanan bersama sesuai dengan PGT kan? Setuju? Setuju. Maka tidak keberatankah semua yang belum pegang juga? Pegang juga. Nanti didobol kalau memang masih rindu untuk sesuatu orang lain. Saya agak egois ini, dosen. Saya minta semua terjalin. Inilah Gereja Toraja yang menjalinkan kita tidak terputus. Satu dalam pelayanan bersama. Ada pribadi yang berbeda, unik ditempatkan di masing-masing tempat pelayanan. Kami ada yang sudah pendeta dan teman-teman sedang berproses menuju pendeta. Kita sama-sama di Gereja Toraja. Aan juga sama Tanti pegang ya, karena Gereja Toraja juga kan. Satu dalam pelayanan bersama. Oke, simbol aja. Yang belum dapat. Semua sudah terjalin. Sudah. Kita saling menopang di dalam Tuhan. Ada yang berat, ada yang lagi bersukacita, yang lagi bergumul dengan masih mau memperdalam PGT-nya dan kata Gereja Toraja. Melalui proses yang kita laksanakan, semua itu adalah bagian daripada perjalanan kita di dalam Gereja Toraja untuk memuliakan hanya satu pihak, yaitu Allah Tritunggal. Terima kasih. Saya berikan kepada semua, tapi minta bang paling mendap di yang belum lah. Yang belum. Siapa yang mau inisiatif menyambut? Kontak sama tuh. Ya, jangan direktur. Ya, kita semua yang sudah terjalin dalam kebersamaan ini berjalan bersama, diberkenan Tuhan untuk tampil bersama berperkara. Jadi di ayat 9 itu, siapa kita? Kita adalah murid yang berkenan Tuhan turut dalam pelayanan ini, berperkara tentang Tuhan dan segala kehendaknya. Semangat, oke? Oke. Terima kasih Bang Kornet. Murid, seorang murid bertajam telinga dan melatih lidah. Karena saya juga semakin diberkati Tuhan atau kita semua untuk setiap pagi mempertajam telinga. Jadi di tempat ini bersama-sama mempersiapkan diri menjadi seorang pelayan Tuhan, sehingga pendengaran kita tajam. Abner, terima kasih Darmi. Saya berefleksi di kalimat saya tidak menyembunyikan muka. Tentu di tengah konteks pelayanan bukan hanya soal senang yang kita hadapi, tapi juga diperhadapkan dengan setiap tantangan di tengah-tengah pelayanan. Nah, dalam situasi seperti ini mungkin
kita akan mengalami muka yang merah ketika menghadapi tantangan-tantangan, tetapi saya secara pribadi dengan refleksi ini tidak akan berlari meninggalkan tantangan itu, tetapi terus menghadapinya dan tidak bersembunyi ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini. Teguhkanlah hatimu, saudaraku, di dalam melanjutkan pelajaran di Tuhan seseng. Terakhir ya. Ya, terima kasih Pak Menteri. Saya menunjukkan bahwa banyak yang tentang kita lewati selama dalam pelayanan. Semua terjadi semua tentang karena Tuhan, dan kita masih tetap berdiri saat ini karena Tuhan. Maka ke depan akan masih banyak tantangan yang akan kita alami dan itulah pelayanan, tetapi tetaplah kuat karena Tuhan pasti menolong saudaraku Victor. Tuhan menolong dalam mengangkat tugas pelayanan. Punggung ini pasti akan berat dan pipi pun mungkin akan merah kena tamparan. Akan banyak yang menjadi pergumulan, akan banyak yang menjadi tantangan ke depan. Namun satu keyakinan bahwa ketika terus dilakukan dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan menolong. Itu semua hanya bagaikan kain kusam kusut yang hanya ngengat saja yang bisa mangkap bangsa. Jadi tetap kuat, Tuhan akan menolong kita. Ini untuk Ibu Helma sebagai pendamping di kelas Palusu. Baru tahu. Saya juga baru tahu. Ya, diludahi. Ketika mendengar kata diludahi, seringkali kita berpikir bahwa itu satu tindakan di mana kita direndahkan. Tapi saya berefleksi bahwa ketika dalam jemaat ada kalanya mungkin di mana kita diludahi, tapi yang pasti membuat saya kuat adalah ketika saya teman-teman berdiri untuk sungguh-sungguh memperjuangkan, memperkatakan kebenaran tentang Kristus. Itu tidak akan pernah membuat wibawa saya pun akan turun. Jadi saya pesankan itu buat teman-teman, dan ini saya berikan kepada Om Stefanus. Dia ditahan karena ini bukan batu. Oke, teman-teman, ada banyak alasan untuk mengeluh. Kondisi medan, tekanan dalam pelayanan, banyak hal. Firman Tuhan hari ini menegaskan satu hal, pertolongan itu pasti ada. Dan kadang-kadang kita mencari-cari pertolongan itu, karena kita lupa bahwa pertolongan itu justru datang dalam pengertian kesetiaan dan ketaatan. Mengabdilah, setialah, taatlah, dan berjumpalah dengan pertolongan Tuhan dalam seluruh ketekunanmu itu. Saya berikan kepada Mas Pundu. Belum ya? Terus semangat. Tong pendeta aman. So potongan kumua menjadi murid pasalan magasa maganda. Potongan kumua itu pak tujuan bagaimana may buang ulah pamatoto unangkaran nite pak maniate laku sorong lako Ibu Despin na kontong matoto kan Pak Kamayan na banda. Terima kasih Kak Pundu, karena seorang murid. Nah, saya adalah seorang murid yang harus terus belajar, dan sekalipun banyak hal yang sudah diketahui tetapi tidak berhenti di situ saja, tetapi membuka hati dan telinga untuk terus mau belajar dari Yesus yang adalah sang murid. Terima kasih Pak.
Semangat Pak. Seorang murid haruslah kuat menghadapi semua tantangan di dalam jemaat. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kalian semua. Banyak masalah pasti akan ada solusinya. Ingat ya, tali ini akan selalu mengingatkan, ini kamu tidak seorang diri. Kamu tidak seorang diri. Dalam segala hal yang kita kerjakan tentang Tuhan, ingat kamu tidak seorang diri. Mungkin akan banyak orang yang kamu rasa tidak mendukungmu, tapi bukan tentang kau, tetapi tentang Tuhan. Tuhan menjadi teman seperjalananmu. Kita semua menjadi teman seperjalanan. Tangan kanan memegang pundak orang di kanan dan tetap pegang tali. Tangan kiri. Kita ada di sini saat ini bukan karena kebetulan, dalam berbagai perasaan yang kita alami. Semua karena anugerah, sungguh ajaib kasih Tuhan bagi setiap kita. Dimuliakanlah namamu, ya Allah Bapa kami yang di surga, yang mengasihi kami sedemikian sempurnanya, dengan kasih yang total, yaitu Kristus Yesus, yang telah mati dan bangkit, memberikan kami kepastian kehidupan, kini dan nanti, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bersyukur atas proses yang dapat kami nikmati bersama.
kelelahan, kejengkelan, ketidakberdayaan, kemarahan, kerinduan, kesyukuran, dan berbagai perasaan yang kami alami. Mungkin ada banyak di antara kami yang merasa tidak berdaya. Ada banyak di antara kami yang marah dengan segala persoalan, bahkan proses yang kami alami di sini. Namun, ya Allah Roh Kudus, ketika kami ada saat ini, sanggupkan setiap kami untuk menikmati hadirat-Mu di dalam segala perkara, baik yang kami inginkan, yang kami harapkan, yang terjadi, pun yang mungkin mengecewakan, melelahkan, membuat kami marah, merasa sia-sia. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk proses ini. Biarlah Engkau yang menyelidiki, yang mengenal setiap kami lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Engkau juga yang menyanggupkan kami untuk melihat apa maksud Tuhan di dalam seluruh proses yang kami alami, secara khusus sebagai calon pendeta gereja Toraja, gereja Tuhan, dalam berbagai pergumulan. Telinga kami mendengarkan banyak cacian atas gereja Toraja sebagai lembaga, terhadap para pelayan, terhadap para pendeta, dan bahkan mungkin dalam panggilan kami sebagai pendeta, kami juga sering mengeluarkan kata-kata cacian terhadap rekan sepelayanan kami, penatua diaken, warga jemaat, dan secara khusus calon pendeta yang ada saat ini dalam upaya-upaya mereka untuk menikmati panggilan Tuhan dalam proses menuju penggelapan. Jawaban Tuhan melalui hasil presentasi artikel dan ujian komprehensif. Berikan hati yang lembut untuk mengerti yang sedang Tuhan kerjakan dan kasih-Mu yang nyata bagi mereka. Bersyukur atas mereka yang mengasihi kami, setiap anggota jemaat, dalam berbagai bentuk. Mereka menyatakan kasih baik yang mungkin menjadi pergumulan, yang mengasihi sesuai dengan perasaan kami. Tuhan yang mempunyai mereka. Bersyukur atas keluarga, orang tua, saudara-saudara, kakak, adik, pasangan hidup, anak-anak, yang juga secara tidak langsung sungguh nyata keberadaan mereka di dalam proses calon pendeta gereja Toraja ini. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, dan Engkau yang melihat keberadaan kami, Engkau yang mendengarkan doa kami, Engkau yang menjawab doa kami, sebab kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Mari bersama-sama kita berdoa sebagaimana yang Dia telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita letakkan saja. Silakan. Ya, kita akan mendengarkan berpatah-patah kata dari hampir saya bilang Pak Dir, bukan kau Obol Cakra. Ya, kita akan dengarkan dari ketua angkatan ya. Sementara, jadi apakah ini ke depan saya akan pilih lagi tahap selanjutnya? Tahu ya. Tapi untuk tahap
Saat ini Bapak Ketua Angkatan akan menyampaikan. Ya, siapa tahu Tiko kedua atau siapa? Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Helma. Kesempatan ini mewakili seluruh komponen Angkatan 17 sungguh bersyukur untuk proses hari ini. Yang kami hormati orang tua kami dari Badan Pekerja Sinode, Media Toraja, Ambe Musa, Pak Ina sama sharing DT, Pak kakak. Jadi lepo mereka kakak Musa teh. Ambe yang luar biasa. Pak Ucap. Selalu mendampingi, memberikan dorongan-dorongan, nasihat-nasihat terkait pelayanan. Kami hormati juga pengurus ITGT dan juga seluruh pendamping. Sungguh luar biasa pendampingan Bapak Ibu untuk kami semua dan semua rekan-rekan proponen yang berproses di tempat ini. Tentu aku semangat kehilangan uang kalau lulusan Babanang, dia nampak kamsena, tentang apa-apa yang lalu kita soal nasam, sehingga proses 3 minggu di tempat ini boleh kita lalui bersama dalam berbagai dinamika di tempat ini ya, dari 3 Maret sampai 26 Maret hari ini. Mungkin ada yang akan kembali hari ini, mungkin ada yang akan kembali besok. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Kesan dan pesan, kesan awal diakui bahwa semua kami sebenarnya datang dalam perasaan yang nano sebenarnya. Tak ada tanda yang menggambarkan itu perasaan. Masa senang kan dirampo tapi maaf orang duduk lantai untuk datang di sini. Datang dengan segudang dinamika di tengah-tengah jemaat yang kami sebenarnya bingung mau hadapi dinamika itu bagaimana. Kami datang dengan segudang dinamika itu, bingung mau hadapi seperti apa, ditambah lagi akan ujian PAUD yang di rumah mau dibuka dan menyita banyak sekali waktu dan tenaga kami. Ada yang belajar sampai larut malam, ini itu ada saya lupa TT 2 TT tahu, kau nggak nampak mamai. Ada yang sudah fakta teh. Ada yang sudah tidur berbantalkan buku PGT dan TGT. Lebih atau jauh mau melantai. Di tahap 1, tahap 2 kami yang terkenal Rosso. Di tahap 3 ini terakhir nomor itu bertahan predikat teater, tapi minggu pertama, minggu kedua menjelang minggu ketiga takut kurang-kurang itu porsi makanan. Diskusi ke sana kemari dilaksanakan di asrama, diskusi lorong. Pokoknya mantap dulu mati persiapan bonginna, mantap dulu ke sana kemari diskusi full konsep mati siap ujian mati ada yang konsepkan ya, oke. Sudah tulis persiapannya, tapi pas ujian tak foto blank hilang semua. Ya ruangan pembelajaran di kuah bagi teman-teman yang bertugas untuk mempersiapkan ruangan di sini di kuah pendukung memang itu AC. Pokoknya setiga AC ini menyala dari pagi 16 derajat. Tapi setelah masuk di sini terasa 40 derajat. Dia mau turun mau cuma aku nanti boko. Nggak tahu ya. Kenapa? Bahkan ada teman-teman, ungkapan teman-teman yang mengatakan aku tetap tapi pasti tahap 3 komi Maka minta foto tegang dulu ki tahap 3 ya tuh tahap 1 tahap 2 sih kita kan pergi. Maleng pergi pokoknya saya laku jam 1. Nah kita mau jam 10 pun sudah tutup. Yang main kemarin tak mau laminin tebus itu tuh kekalahan nih sama tahap terakhir nanti. Itu perubahan-perubahan yang terjadi, tapi sekali lagi kami sadar bahwa inilah proses di ITGT di tempat ini. Kami sadar bahwa proses
ini tentu membentuk kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang tentu sesuai dengan harapan gereja Toraja ke depan. Yang mau dipersiapkan tongan kami suste. Lagi kompok ada kuma lagiran mi pamaku tongan kami inde ITGT sabah yanna keliru tu jawaban ki, yanna melenceng tu jawaban ki bisa sampai didiskusikan ke mangkai. Bayan dalam jemaat tentu pengajaran yang benar lah yang kemudian tidak disampaikan. Koyo bisa dukasnya ke luruskan di ke biru tu di pokada tapi takoto demo tu pandangan apa kita ya kalau kata dari Nepal panditangki. Tapi itulah proses di tempat ini. Kami terkesan sekali bahwa penyiapan di tempat ini untuk tahap 3 ini adalah salah satu upaya gereja Toraja untuk memperbaiki kualitas para pelayan. Tentu dengan berbagai indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh ITGT yang kemudian dicobakan ke kami. Bahwa kelinci percobaan kan ada itu. Dicobakan ke kami dan memang ini berat tapi kami sungguh menikmati itu dalam berbagai dinamikanya. Meskipun ada beberapa teman-teman yang harus berproses lagi, tapi kami percaya teman-teman proses yang akan berlangsung lagi itu adalah satu bagian dari upaya gereja Toraja melalui ITGT memperlengkapi kita semua. Nah, pesan kami untuk Badan Pekerja Sinode, tentu kami menaruh harapan besar untuk gereja Toraja lebih berkembang ke depan dalam pengaturan Tuhan, tentunya melalui hamba-hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pengurus di Badan Pekerja Sinode gereja Toraja. Kure semangat atau percakapan sampai bongi tentu memperlengkapi kami percakapan di rumah. Percakapan khusus terkait dengan persiapan-persiapan hal yang akan kami laksanakan setelah keluar dari tempat ini. Persiapan pemeriksaan ajaran dan juga pengurapan Napoleon ini uang. Kami juga berpesan sampai ada beberapa teman-teman yang bagi kelompok adalah dalam pengaturan panitia di jemaat. Dan saya mau dalam ikada sampai bongi terkait dengan pembagian kuota. Kami berpesan Badan Pekerja Sinode untuk menindaklanjuti itu sama tak atongan kita dari dari papan di dalam jemaat. Itu pesan kami untuk ITGT. Terima kasih untuk pendampingan Bapak Ibu sekalian bagi kami semua. Banyak hal yang kami terima dan sangat menolong kami dalam mempersiapkan diri menjadi pendeta gereja Toraja. Sekali lagi namanya kami Bapak teman kami di ITGT tangan apa mama akan ditujuan PAUD. Saya lakukan temo di Bapak Karudu. Efek dari 1-2 minggu awal di tempat ini mempersiapkan itu. Ya, apa yang detok ini lada kuma nang muda pada itu kata pelabiran lagi. Dan dari sini kami sungguh bersyukur untuk proses di tahap 3 ini. Dan pesan kami mungkin materi-materi di tahap 3 ini terus dipertahankan dan dikembangkan untuk teman-teman kami di angkatan selanjutnya, dan materi yang tidak terlalu menjawab kebutuhan proponen sebaiknya diganti saja dan dilihat untuk yang lebih relevan dengan kebutuhan proponen. Untuk rekan-rekan teman-temanku proponen, semangatlah teman-teman dalam proses ke depan dan teruslah menjalin keakraban dan komunikasi yang baik. So, aku ditandai semua tahap untuk tahap 4 teh. Ini tahap terakhir bagi kita untuk berkumpul seperti ini. Tetaplah membangun komunikasi, tetaplah membangun keakraban. Tahap untuk momen-momen dari ini serepun sustain. Yang nadeki itu si salah-salah bahasa di jomai ko si bagar kita. Yo, tentu langsung situ lah. Bagar kita. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang akan berproses lebih lanjut di sini, semangat kami teman-teman dan Nova anak lancar itu
proses-proses yang akan teman-teman lalui. Dan kita berharap bahwa proses pengurapan kita semua boleh berjalan dengan lancar. Maka satu karangannya teh tentang ada spiritualitas pendeta di langsung pokoknya. Moga saya boleh TPJ teh. Ini apa dimon TPJ teh. Ini pelayanan yang luar biasa dan yang antara Satuan Bang Kamanarangan tasya Satuan Kaleta tentu tak telah matoto. Kita tidak akan kuat. Yang itu dalam refleksi kita bersama tadi dari koyang pokade kuma nang den itu buang lah pamatoto ki. Terakhir teman-teman dan juga Bapak Ibu pendamping lata pelantongan yang benar tak kumua puang tu suaki male puang duka tulang bengki kamu tutoran. Terima kasih untuk setiap proses di tempat ini. Sekian dari saya. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan, Tuhan pedati kita semua. Ya, proses terakhir ya, tahap 3 ini ya. Ada tahap 5, 4 mungkin, tapi mungkin 5 tahun ke depan ketika insya Allah kalian mutasi ketemu, tapi pasti bukan tidak selalu akan bersama-sama begini gitu ya. Jadi kalaupun mau rancang tahap 4 silakan rancang lah, tapi di luar institut. Ya jadwal, maaf ya, kami harus bilang ini jadwal gedung ini sudah penuh tiap tahunnya. Jadi untuk tahap 4 memang tidak terencana. Baik. Terima kasih Cakra untuk pengakuannya bahwa percobaan dari kita untuk kelinci percobaan sepertinya berhasil gitu ya. Jadi Pak Dir akan menjelaskannya lebih dalam lagi bagaimana begitu senangnya beliau untuk proses ini. Mengawali dulu ya, minta maaf kepada Cakra sebagai ketua angkatan untuk proses yang tapi sendiri tidak bayangkan efeknya seperti ini. Bayangkan ya teman-teman, itu sampai yang saya sudah cerita lalu Roma 2 papan enggak mempan biasa Pak Bobo yang angkatannya teh Pak saya nggak mau ya Pak Wei biasa Mak Yoker Pak Halim. Dan bayangkan kalau kamu berjuang di Betina, tahu proponen saya nggak atau si Pak Dikan juga mau kamu udah siap nama kamu. Saya nggak bayangkan seluas itu efek dari proses yang kita lakukan di sini, dan saya sendiri merasa bahwa harusnya tidak seperti ini. Harusnya tidak seperti ini. Mestinya yang terjadi adalah kalian santai di sini, semua dalam kondisi alfa, namun tetap proses kita berkualitas. Cuman sejauh yang saya alami di kolong langit ini selama saya hidup, kalau orang ujian pasti begitu. Jadi mungkin kita harus ganti namanya ya, Kak Seni, soal PAUK itu. Bukan ujian komprehensif, tapi bincang-bincang tentang kayak bincang-bincang simana Allah kalau kita selanasan rakyat kedua dari Patula Dananta yang kita hormati, dan beliau orang yang paling kalau kerja otak itu otaknya itu kiri kanan lah bekerja untuk memikirkan tenaga pelayan di kerajaan pendeta dan kalau pendeta bahkan yang sedang mau dijaring. Persoalan pendeta, persoalan proponen ini akan pernah sama kompetitor. Karena kami kok proponen siap bisa dihitung ya. Proponen berapa di gereja sekarang? Tadi pendeta hampir 1000. Proponen sama lakon beto ke ini persoalan. Leo setia mendampingi kita pokok di kumain yang yama tugas nato. Kadang-kadang dalam begitu banyak yang diurus sampai selalu mengupayakan pembukaan dan penutupan, beliau hadir bersama kita. Tepuk tangan dulu. Teman-teman pendamping yang setia, pengurus TGT, saya selalu bilang ini tim terbaik dalam hidup saya. Tentu kita semua bisa bilang ya sebagai pengurus semua ini tim terbaik saya. Mirasa itu, tapi aku sudah merasakan
makasih untuk kesetiaan, kesungguhan dan komitmen yang terus dibuktikan untuk mengerjakan pelayanan ini bagi Gereja Toraja. Teman-teman proponen yang jadi pionir pelayanan di jemaat, jasa kikwa di unit kerja Bumoko, semua pelayanan punya tantangan, tetapi teman-teman di sana berhadapan langsung dengan manusia yang berpikir dan punya keunikan dan punya emosi yang bervariasi. Kami di sini menghadapi manusia-manusia yang sudah diuji kematangannya, berproses dan berkomitmen, baik calon pendeta maupun pendeta. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit karena orang-orang yang dewasa. Kalau ada persoalan di Pak Ademelo karena pendeta salah calon pendeta memang kedua orang-orang yang sudah memilih untuk menjadi orang bijaksana. Juga yang saya kasihi tenaga magang kita yang sangat fenomenal, Saudara Alfianto Upa. Saya baru tahu kemarin sore, Upa ini ternyata ekstrovert. Ya, karena setahu saya selama ini dia introvert, pendiam. Tapi saya lihat waktu lemana ke bereke ambe, megutanakan dia kok malah belum ya. Oh lemana kan, oh ya undi dah, langsung kene. Pokoknya ciri-cirinya orang ekstrovert suka jalan, sekalipun tidak ada rencana mau mana. Yang introvert tahu Pak, namanya berikan dipaksa kono mau mana. Ternyata abang kemana. Kehadiran kita semua di sini menjadi warna di dalam perjalanan hidup kita yang selalu ada yang baru yang Tuhan izinkan ya. Bukan kita yang mengalami, tapi teman kita, sahabat kita, pendamping kita yang mengalami, lalu kita kemudian merasakan juga bahwa di setiap pengalaman itu Tuhan hadir menyertai kita. Itulah yang menguatkan panggilan kita dan komitmen kita di dalam pelayanan Gereja Toraja. Saya juga menyapa dan berterima kasih selalu kepada teman-teman dari Inforkom, Saudara Ranti dan Aan yang cukup sering, ada juga Om Natas yang datang. Terima kasih untuk pelayanan bersamanya ya di dalam Gereja Toraja. Kan diikat oleh visi itu satu di dalam pelayanan bersama. Saya ke Kalimantan, saya di Salam orang. Deta, saya sering nonton kegiatan dari itu gitu. Di Kalimantan bersama dia. Aku tadi dia nanti, jadi baik ikuti. Kemarin di Rantepo ya, Pak Pendeta. Saya sering lihat Pak Pendeta di Channel. Iya. Televisi. Oh, di televisi. Tapi emangnya saya bintang film gitu. Saya bilang lagi, Pak Pendeta pernah bahasa Inggris ya sambutan? Saya bilang, iyalah, kan bisa. Walaupun hanya itu yang bisa saya lakukan, itu juga saya persiapkan loh. Saya bilang. Kita di sini dalam satu momentum yang memang Pak Esron anak baru untuk ini, tapi kami juga ya, kita sama semua anak baru, semua pendamping ITGT, Pak Ketua 2 juga masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam proses yang kita selalu bilang pertama kali bagi teman-teman ya. Saya buka lalu dengan statement minta maaf kalau ini terkesan kecewaan, tapi satu niat baik bahwa kami lakukan ini untuk Gereja Toraja. Jadi sama sekali tidak ada niat buruk di situ. Sekarang mungkin kita masih bertanya-tanya kok begitu amat sih, agak seperti apa. Tapi ya pada akhirnya kita akan menjawab seperti seorang anak yang dididik dengan cukup disiplin dan tegas oleh orang tua. Ketika dia sudah sukses dan berhasil, dia kemudian ingat, kenyataan apa sih nah, mbak aku sendok aku tenang, atau
bayi tak aku dari tahu. Itu juga sama yang kita pikirkan teman-teman, bahwa kami ITGT dalam pertanggungjawaban Pak Ketua 2 menangani ketenagaan, kami mau bilang begini, Gereja Toraja mempercayakan tanggung jawab untuk mempersiapkan pendeta Gereja Toraja, dan kami dipanggil melalui penetapan BPS Gereja Toraja di SK-kan, dan kita membangun tim di sini. Satu pertanggungjawaban, kita adalah tim yang berada di satu unit kerja yang namanya ITGT, mengerjakan satu bidang, yaitu mempersiapkan melalui pendidikan para calon pendeta gereja. Oh, susi motor tu paling big kita tema semua yang ada di sana masih sekolah pendeta. Oh, salah satu bagiannya adalah kami bisa mengukur bahwa teman-teman sudah mencapai standar seorang pendeta. Di laporan teman-teman dari mentor maupun laporan evaluasi ya, mentor maupun majelis gereja, kami terkesan bagaimana komitmen teman-teman yang sungguh dan motivasi dan peri hidup yang baik. Bahkan ada tercium nada-nada bahwa jemaat khawatir proponennya tidak lulus di TGT sehingga mereka tidak bisa mengurapi atau segera mengurapi. Ya, kan ada di bagian akhir catatan evaluasi khusus dan harapan propaganda proponen sudah baik dan terus dipertahankan. Harapan kami semoga cepat pulang untuk cepat diurapi. Itu sangat positif kami tangkap. Tapi itu perspektif jemaat. Kerinduan dan kecintaan jemaat bagi teman-teman itu sebuah kebanggaan bagi kami pengurus TGT, tentu bagi BPS Gereja Toraja. Ini Pak Ketua 2 tentu orang yang paling pertama di situ. Tapi yang kedua, sekalipun itu sudah baik, kita masih punya indikator yang lain, yaitu wawasan kelembagaan kita dan komitmen kelembagaan itu mesti seimbang dengan peri hidup dan motivasi. Seimbangan ini akan membuat kita berjalan dengan kuat di dalam pelayanan Gereja Toraja. Di tengah-tengah proses kita ada tim dari Jepang ya, Kalimantan masih gabung, dan juga teman kita di TGT penelitian Pak Terlandan di penelitian itu meneliti tentang golongan darah, hubungan antara golongan darah dan kerja otak kanan kiri. Ada yang menarik Pak Ketua 2, juga kita tim yang mendesain penjaringan. Mayoritas proponen ini adalah golongan darah O dan A. AB dan B sidilir. Ini entah kenapa, kan normalnya mestinya bercampur kan, tidak ada dominasi-dominasi. Karena random pencariannya, seleksi. Tapi saya menangkap satu kesimpulan, sahabat Anda jelaskan Pak Peter, kenapa memang golongan darah O itu kompetitor. Jadi ketika ada kompetisi berjuang, dia akan berusaha ke depan. Yang penting dominan. Jadi kamu para golongan darah O, kamu adalah pejuang dalam proses seleksi. Teman-teman yang dari jalur PI, kompetisinya berjuang dengan jalur kesetiaan. Sesungguhnya ciri-cirinya golongan darah A atau. Jadi saya curiga bahwa di seleksi tes tertulis mencari orang-orang yang analitis belajar, dan yang setia jemaat dikonfirmasi di wawancara. Itu yang digambarkan Pak Peter ke saya. Nah, golongan darah B, sayang sekali kalau jarang pendeta Gereja Toraja seperti ini yang punya darah pemberontak, darah perubahan. Karena orang katanya orang ciri hanya orang darah B,
Kalau orang bilang A, dia harus beda dari A. Dia harus B atau C. Pokoknya dia harus beda. Siapa yang golongan darah B? Memang beda. Tanda itu enggak ya? Ada potensi. Tapi penjelasan yang mereka sampaikan, kalau orang diurapi dia tidak mau. Oh enggak, dia bilang kalau orang diurapi dengan sederhana saya harus mewah. Atau kalau orang mewah pengurapannya saya harus sederhana. Dia punya potensi kecenderungan berbeda. Tapi kelompok hadir dari orang-orang inilah kita punya semangat perubahan membangun dunia. Kalau kita stagnan menjaga yang sama, dunia tidak akan lebih baik. Nah, itu yang kita harapkan dari Yusri dan Juwandi yang akan jadi pendeta gereja Toraja yang bergolongan darah B. Maksudnya semua bisa, tapi yang paling akan hebat keinginan hidup itu kan dia itu golongan darah B. Yang kedua, kan di tes otak kita gerak otak kiri dan kanan. Pak Peter datang di rumah, Pak Peter sambil muka agak muka agak cemas gitu dan rasa tidak siap menerima. Kan tesisnya Pak Peter, maka orang Indonesia itu mayoritas yang menggunakan otak kanan. Tapi tes proponen di sini, mayoritas otak kiri itu gerak. Dan siapa gerak otak kanan tetap di kiri, condong ke kanan. Saya bertanya, kan anomali ini di IAKN penelitian juga normal, seimbang, kiri malah dominan kanan. Golongan darah juga bercampur di IAKN, kan mereka penelitian di sana. Di sini Pak, golongan darah sudah dominan A, O dan A, AB dan B sangat sedikit. Gerak otaknya lagi memperlihatkan anomali, yaitu dominannya orang Indonesia otak kanan. Proponen gereja Toraja angkatan ini bukan orang Indonesia. Ditanya atau coba jawab, maksudnya kemampuan saya pembayar apa nanti? Karena semua otak proponen sedang berpikir sekarang analitis tentang ujian. Jadi yang mana kira-kira alam deh analitika, logis gak? Kan malah ada pemimpin bergerak atau nah yoker itu kan gerak otak kanan, hiburan, seni. Sekarang lagi fokus di buku, mencoba menerka apa yang kira-kira jawaban terbaik, analitis. Jadi bayar apa ngetop, Pak, kok bisa salah. Yang jelas indikasinya terlihat melalui proses kita. Itulah yang terjadi. Saya mau mengatakan inilah penyiapan yang paling berbeda dari semua kegiatan yang terjadi di TGT. Semua orang healing ke sini, tapi kita selama 2 minggu tobat berat ya. Tak belum boleh minta maaf sekarang, kok ada untuk mendorong, apa belum boleh. Tapi Tuhan selalu berbicara dalam hal-hal yang kadang-kadang kita tolak untuk memperlihatkan kepada kita kemuliaannya. Entah kita yang mau dikasih tahunya bilang kau belum apa-apa. Entah kami juga yang Tuhan dengan fenomena ini kami pengurus IPGT ditegur Tuhan, kamu terlalu ideal atau kamu kurang siap persiapan. Kita semua berproses untuk merenungkan apa yang Tuhan maksud dari yang terjadi di penyiapan tahap 3 proponen angkatan. Apapun itu, satu yang tidak boleh kita lupakan, kita bersyukur kepada Tuhan yang terus menyertai kita hingga saat ini. Amin. Amin. Terakhir saya menyampaikan selamat jalan kembali, entah nanti sore atau besok. Salam pada keluarga, baik keluarga Batik maupun jemaat. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan memelihara kita semua di dalam mengangkat ayat. Selamat sore, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Dir untuk sambutannya. Apapun namanya nanti intinya tetap komprehensif.
mau dia bincang-bincang, mau ujian apapun itu, intinya komprehensif. Jadi nanti kalau kasih bocoran bilang komprehensif ya, angkatan 18. Kalau ujian tes. Ya, jadi apapun itu, intinya komprehensif. Ya, oke, baik. Yang lebih komprehensif menyampaikan sambutan hari ini, Ambe. Ya, sambutan Ambe kakak Uca. Terus kasih adik Elma. Yang saya kasihi adik-adik saya, adik direktur, adik-adik pendamping, Mesron, Tamai, Pendeta Seni, Pendeta Elma, Pendeta Tommy yang hadir. Yang saya banggakan tentu adik-adik proponen. Selamat sore, salam sejahtera dari Tuhan untuk kita. Saya melihat wajah-wajah kita sangat berubah sore ini. Ketika 2 tahun lalu memulai penyiapan tahap 1 di sini, dan itu bisa nanti dikonfirmasi di foto. Kalau tidak percaya dengan kata saya, lihat saja di foto. Apakah wajah kalian ini sudah berubah? Ingat, waktu tahap pertama kelihatannya memang masih seperti orang muda, dan masih ada yang mungkin dibawa dari orang muda, yang orang biasa katakan imut-imut lah, kekanak-kanakan lah, dan lain sebagainya. Tapi sore ini dalam proses selama 3 tahap, memang di wajah adik-adik semua sudah muncul wajah-wajah bahwa ada ciri mau jadi pendeta. Karena itu kita tidak ragu untuk menawarkan dalam bahasa Toraja di Pak Bembar laku jemaat, bahasanya Pak Sekum tadi, diajukan ke jemaat. Karena sudah ada di wajah kalian semua. Yang saya mau katakan bahwa 3 proses itu tidak sekedar menjadi syarat di Gereja Toraja. Pada periode ini, penyiapan itu betul-betul dijadikan tempat untuk mempersiapkan calon pendeta. Makanya kamar ini disebut kamar penyiapan. Dalam bahasa dulu adalah tempat mendidik calon-calon pendeta. Mungkin dikatakan dulu adalah pendidikan kependetaan. Karena kalau kependidikan sarjana itu ada di kampus, dan tidak semua sarjana teologi bisa menjadi seorang pendeta. Karena itu memang suasananya di TGT menjadi lain, dan inilah yang lalu dari waktu ke waktu memaksa kita untuk mengatakan, pendeta Gereja Toraja 10 tahun ke depan kira-kira bagaimana? Pendeta Gereja Toraja 20 tahun ke depan kira-kira bagaimana? Dan termasuk calon-calon pemimpin Gereja Toraja ke depan kira-kira bagaimana? Sebab yang sudah tua-tua akan berlalu, dan yang akan diganti oleh yang muda-muda. Itu dimulai dari tahap penyiapan. Dan kita bersyukur bahwa walaupun ini berat termasuk bagi teman-teman di TGT, tapi mereka berjuang dengan sungguh untuk memperlengkapi saudara-saudara. Kemarin dalam percakapan saya katakan pendeta itu tidak sekedar rajin,
tidak sekedar irisan, matutu, tetapi pendeta juga butuh kecerdasan. Pendeta juga butuh kemampuan berteologi, butuh kemampuan untuk menjelaskan ajaran-ajaran Alkitab, apalagi ajaran Gereja Toraja. Dan ini yang dipaksakan oleh ITGT. Karena itu kita bersyukur bahwa banyak mentor-mentor, kakak-kakak pendeta yang mengatakan memang proponen anak mente saya hebat. Kita tepuk tangan. Kita sudah mengaku itu, tapi itu juga belum cukup saya bagi pendeta. Ke depan kalau kalian sudah mampu melalui yang sudah menyiksa, ya kalau boleh saya katakan menyiksa, karena ini ujian komprehensif, menyiksa karena tidurnya kurang, makannya kurang, pokoknya semua kurang, nilainya kurang, semua kurang. Itu akan semakin membentuk adik-adik untuk menjadi pendeta yang dicintai, dirindukan di jemaat. Titipan kalau sudah diurapi. Harapan untuk menjadi pendeta memang disadari bahwa kita lagi bukan proponen, tetapi sudah pendeta. Jadi memang kayak diurapi toh, lami tanda ya toh tuh kali ini kemutannya mau kami proponen, tapi pandita mau balik. Dan ini tidak terlalu lama, 3-4 bulan. Ya, ke depan ini kalau Tuhan berkenan, kalian akan menyandang gelar PDT. Kalau sudah PDT, semakin beratlah pikulan itu. Sebab maka sangat untuk menjadi pandita. Saya tidak tahu kalau orang, tapi dalam refleksi saya, menjadi pendeta itu berat. Mengapa lalu berat? Pertama karena kita menjadi standar dalam banyak hal, dan kalau boleh dikatakan dalam semua hal, kita selalu menjadi standar gaya, standar kerja, standar apapun, ya kita selalu menjadi standar. Yang tabirisan nak birisan panditangki, yang tarawang nak tarawang panditangki, yang tamamaran nak mamaran panditangki, yang tak korokan nak korokan panditangki. Pokoknya semua jadi standar. Mungkin bahasa yang biasa dibawa orang adalah kita sedang berada di rumah kaca. Bentuknya di tirotan, sadari itu. Tuman peki itu di natiro kita mengiru kita, natiro kita mabayu kita, natiro kita apapun. Ya, semuanya menjadi standar. Doko mimbar to natiro tahu tuh. Belok kami yang apa bang belok karena panditan tak. Semuanya akan jadi standar. Dan kalau adik-adik tidak sadari ini, kalaupun cerdas, itu langkah untuk bisa merusak kredibilitas. Nah, perlu sebenarnya kesiapan di situ. Jadi harus menjadi standar. Kedua, mengapa dia menjadi standar? Karena inang natutuk duka kita untuk di sana hidup yang dipenuhi dengan kasih, kepedulian dan lain sebagainya. Sabah nama susah kita tuh materi bang pokada kasih, ya. Nah kita kalena tangan nampui kasih. Kemarin dalam diskusi kita di saya bilang, apa tuh nenek bang di pokada dan khotbah pasti setiap minggu di pokada taruh itu kasih. Itu bang itu kasih di pokada. Sering itu kata itu yang jarang
dilupakan oleh seorang pengkhotbah. Karena itu memang kepekaan, kepedulian ini menjadi penting, dan terutama sesama saudara-saudara. Jemaat sudah menunggu kehadiran, dan pasti ketika kalian akan tiba lebih kutana suste masih nampak sedaya. Oh, pasti itu. Bagi saya, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dan mau dipakai Tuhan. Tapi karena dentu desyami itu dolo, dentu tangga, den duka tu undi. Ya, mungkin itu jawaban jadi kuah nama siri mau kanila sulit desa lah sepakan nih. Yang mau disana undi kita tahu. Ya, bahwa mengapa itu menjadi penting, teman-teman, ini supaya ITGT ini tidak hanya dilihat sebagai formalitas. Tujuan pokoknya tamat di ITGT, mangka tahap 1, tahap 2, mangka tahap 2, tahap 3 pengurapan. Tadi seorang pendeta Tengku Tenina yang nelpon saya karena angkatan 18 akan masuk segera. Lalu mentornya datang di kantor, mereka ini buku indena. Nah kau minta apa deh? Surah undangan nantu menteku. Buku sebab ada bang mau Pak Tommy. Artinya apa? Kita tidak main-main dengan proses. Kita tidak main-main dengan proses karena pendeta tidaklah menjadi batu loncatan. Kumoyang kumang kapandita atau lako opat untuk matangna, lalu na arka dosen ni, lalu na arka partai, lalu na arka gurui, lalu na arka apa. Pokoknya final, saya pendeta karena saya mau melayani Tuhan. Ya final toh. Soal nanti gereja Toraja melihat potensi-potensi yang mau pasambayangan tanah tiru gereja Toraja, orang-orang yang diberi tanggung jawab oleh gereja Toraja semua, yang Pak Tander, ya Pak Tander cocok menjadi politisi, diutus misalnya atau bisa kok mencalon DPR. Melalui dapil pasten. Contoh, atau ada yang cocok deh Pak ini jadi dosen. Itu gereja Toraja, makanya Pak Stefanus, Pak Pendeta Tommy diutus oleh gereja Toraja untuk menjadi dana kita tak apa terapi lah karena kita mau dulu matang. Tugas kita adalah persiapkan diri dengan baik, berjuang dengan baik. Pasti Tuhan yang akan menunjukkan yang terbaik untuk kita. Saya kira susito. Yang saya merespon yang dikatakan Pak Ketua Angkatan, di japri saja saya supaya yato jemaat-jemaat susito nanti saya yang menjadi ketua pemeriksaannya. Nah, aku si Pak Kada atau jemaat yato di japri saja. Karena pokada bahwa soal pengurapan itu soal jemaat. Jangan jemaat mengatakan susi-susi itulah melamar, iko bisa abai, nah aku bisa abai. Ini sudah mengurangi nilai sakralitas, apalagi dalam aturan gereja Toraja. Kemudian pandita persiapkan ya jemaat, makanya zaman nanti itu di sana nah tambai jemaat, nah tambai buah unolai jemaat, tak yang nah tambai keluarga. Makanya tidak ada pendeta keluarga, tak ada pendeta keluarga. Jangan ada pendeta keluarga, kau yang itu nak pada edukasi aku pandita. Ya bukan ada pandita keluarga, ya itu nak keluarga na aku lantunan ni baik.
karena dia pendeta keluarga. Mandalalit itu atau ajaran negeri kita itu pendeta keluarga. Soal yang saya katakan, demi keluarga tentu karena kemasan dengan nakwa lagi pukinan lo lain masalah itu. Saya nggak ada masalah tuh. Tapi kalau sudah diatur, catatannya adalah tidak ada dalam gereja Torah yang namanya pendeta keluarga. Yang ada adalah saya memiliki keluarga yang pendeta. Tapi tak enak, tanya aku, ya Musa, tanya pendeta keluarga. Tapi saya punya keluarga. Sehingga mama saya mengatakan anakku itu pandita ya toh. Tapi tanya mana pandita. Ya mesti empuk nanti jadi kelompok ada siap budaya. Sabayan dari kuang apa sarata kok kita jodoh ya kan, itu pendekatan budayanya di situ. Ya minta kata anak mami bang kenapa tasik majelis gereja atau kadaya atau mai karena tanya sarana proponente, tapi sarana jemaat sarana gereja Torah aja melalui jemaat. Sabak di panditan na gereja yang mendalan nama bahasa Torah itu sih mendalan nama di gua ada atorayan toh lah. Jadi kemarin kita sudah diskusi itu, kadang kalau ada dijapri saja supaya siapa yang nanti kita bisa titip untuk dituntaskan di jemaat. Beda siapa misa ada aku siapa kamu saya nasang puluh mau bersoal kita tuh gereja Torah aja. Mengapa bersoal? Jangan-jangan Benato dan yakinnya sudah main bersoal. Yang main bersoal motor di pokadan mau KPWG, Nabina Melomelo itu Benatua soal yakin. Siapa teman-teman di TGT yang sering turun ke jemaat membawakan tata gereja. Nabi-nabi Melo itu Benatua soal yakin sahabat. Ternyata randuk mau mengarek-rek lalu jemaat. Padahal dia hanya dipanggil untuk mengatur pelayanan. Terakhir, salam laku jemaat, adik-adik yang masih istilah rawat inap, jangan patah semangat. Tetap semangat karena hanya waktu saja. Sampaikan ke mentornya bahwa masih ada tugas yang saya harus selesaikan. Tidak boleh disebutnya supaya yang mentakni jujur pokoknya apa mereka. Ya, ini bukan sekedar kan itu kata pandita karena memang tentu berbeda institut sekarang. Mangka kita 1, 2, 3 maka bangsa itu yang minta natakwa budak-budak tirampan jadi kuah ditunda, budak-budak tirampan jadi kuah tak apa nanti dan eskanan ya budak-budak tirampan tuh. Semua ini bertujuan untuk menatap gereja Toraja yang akan datang, bukan gereja Toraja hanya saat ini tetapi gereja Toraja yang akan datang. Terima kasih adik-adik di ITGT, adik-adik yang gagah dan cantik-cantik, walaupun capek tapi tetap mukanya berseri-seri, tetap punya semangat. Adik-adik saya ada proponen, bunyikanlah bahwa ITGT kita telah bekerja dengan maksimal. Pak Direktur sampaikan tadi, tapi saya sudah sampaikan di teman-teman tadi malam. Saya katakan ITGT selama beberapa tahun ini satu tim yang paling solid, dan menurut saya yang sempurna itu Tuhan ya. Tapi menurut saya tim ini tim yang sangat kompak, tim yang ya dipakai Tuhan untuk mempersiapkan pendeta gereja Toraja, mempersiapkan calon-calon pendeta gereja Toraja.
menutup sambutan ini, kalau rindu untuk tahap 4 setelah pengurapan tuntas, tahap 4 itu datang ngumpul di ITGT. Dan itu nanti dikoordinir oleh ketua angkatan. Pokoknya yang penting angkatan ini tuntas pengurapan, koordinir kapan kita masuk tahap 4 1 hari. 1 hari untuk datang, entah mau bakar, entah mau apa, tapi jangan bakar ITGT. Ya, bakar sampah atau apa, yang penting sudah bayang di sana tuh. Nah, ruang mau ki kaparan monta tuh, karena makanya sama ki diurapi, tamane silampun sangan lo, tamane pantan sudah lako. Itu nantilah dipikirkan kalau rindu berkumpul, kalau rindu tahap 4. Cuma memang tahap-tahap itu penting sekali, apalagi untuk saling mengingatkan. 1 jam 2 jam berduduk bersama itu sangat penting dan bernilai, itu namanya kumpul-kumpul. Mohon maaf untuk segala kekurangan Badan Pekerja Sinode dan juga kepada rekan-rekan di ITGT untuk hal yang tidak maksimal. Prinsip di Badan Pekerja Sinode tidak ada kantor yang kosong. Sekum jalan sore ini ke Makassar, saya ditugaskan untuk menjaga kantor besok, sehingga tidak bisa kantor itu kosong. Kami sudah berbagi, sehingga prinsipnya kalau ada orang datang mencari orang sinode, tidak ada kantor sinode yang kosong. Selama, mohon maaf, Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama, kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah kepala gereja, kepada Yesus Sang Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus. Maka pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, saya atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menutup dengan resmi penyiapan tahap 3 proponen Gereja Toraja angkatan yang ke-17 di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergilah sebagai murid Kristus, tinggal di dalam Kristus dan berbuah banyak. Amin. Amin. Abner Alfriani Darminto, Abningsor Arnoldus Asek Salombe, Despin Imusiasi Dolkasianta Elviana Etrianto Bura Patandean, Eri Saputra, Jana Loderi, Juan di Saromanik, Cornelius Erbaan, Kurniati Dewi Karaing, Lili Julianti Tonda, Marianto Pailan, Paul Cakra, Victor Cesar Panan, Winitan
Asinta Nublani dan Yospin Serenden, pergilah dengan tetap rendah hati, dan nama-nama yang saya tidak sebutkan dengan rindu kita akan berjumpa lagi. Tuhan berkenan pada tanggal 12 dan 13 April. Tuhan menyertai kita. Ya, demikian cara penutupan penyiapan ya, penyiapan proponen tahap 3. Salam-salamanlah satu dengan yang lain. Masalah di suami kami. Oke. Yang pertama lawan pokoknya kalau perlu panggil saya. Mantap Seko. Harus diulangi dalam juga. Jadi, Fajar.